Oke teman-teman, nih kali ini gue bakalan share pengalaman pengalaman saya selama mancing bawal ya bertahun-tahun. Nah, kita bakalan kupas tuntas di video ini tuh ya. Jadi kita yang pertama, kalau kalian mau mancing galatama bawal, yang pertama tuh kalian harus tahu karakter ikan. Satu, karakter ikan ya. Karakter ikan ya. Nah, kini kita bahas ya. Ini ilustrasi ya. Ini anggap aja kolam bawal ya, kolam bawal ya. Ini anggap aja kolam bawal. Di sini ada berbagai macam ikan aktif nih. Gitu ya. Jadi satu kita harus tahu si kolam itu ikan lagi main di mana. Kalau ikan lagi main setengah air begini, kita harus pakai umpan apa? Kalau ikan lagi main di dasar begini, kita harus pakai umpan apa? Dan kalau ikan lagi main di atas gitu, kita harus pakai umpan apa gitu. Oke gitu ya, kita langsung bahas umpannya ya. Kita biasa pakai umpan kacang presto. Untuk di musim sekarang kita lagi pakai kacang presto. Kenapa kita pakai umpan kacang presto? Karena kita tahu si ikan itu lagi keadaan sehat. Ikan kacang presto itu umpan si ikannya tuh, ikan bawalnya tuh harus lagi keadaan sehat. Nih lagi keadaan begini ya, lagi keadaan aktif, si babonnya lagi keadaan aktif gitu, lagi babonnya itu lagi keadaan trolling. Nah, kita sebenarnya umpan kacang itu gak dimakan guys, gitu ya. Umpan kacang presto itu gak dimakan. Jadi umpannya itu kita taburin yang banyak-banyak, bomin, si otomatis kan si kacang itu bakalan banyak di dasar. Si ikan itu sebenarnya tuh datang tuh bukan karena ada umpan kita di bawah, bukan ya, karena itu udah pasti. Kalau kacang banyak di bawah itu pasti ketutupan lumpur ya, pasti ketutupan lumpur empang. Nah, caranya gini, kalau ikan lagi beman udah datang udah banyak di bawah, jadi kita mainnya, kalau ikan lagi keadaan ini, kita mainnya setelan ya. Kalau pakai umpan kacang presto tuh, kacang presto, umpan ulet Jerman, umpan kacang kedelai ya, 3 umpan ini sama ya untuk tekniknya ya. Jadi kita pakai, kalau ikan lagi main dasaran begini, kita pakai umpan boman yang banyak, tapi ngebomnya jangan terlalu sering, momennya jarang aja, karena kalau ikannya lagi posisinya lagi begini ya, lagi di bawah gini, kita si umpan yang ada kailnya kita jangan sampai main di dasar gitu ya. Ini ilustrasi kalau kita lagi di ini ya, anggap aja ini kolam ya. Kita umpannya itu jangan didasarin guys, karena kalau didasarin itu umpan kita itu bakal berbaur dengan boman yang ratusan boman kacang itu yang di bawah. Jadi lama untuk dimakan ikan gitu. Itu tekniknya ya. Jadi kalau umpan di bawah udah banyak, kita main gantung. Nah, gantungnya itu cuma kalian nanti yang tahu segimana enaknya dapat ikannya. Nah, terus kalau pakai kacang itu, kalau udah dapat ukuran misalnya segini dari dasar kolam, itu kalian terusin aja segini, jangan diubah-ubah dulu sampai ikannya benar-benar udah nggak ada yang sambaran lagi gitu. Nah, kita untuk itu kalian harus nonton live streaming kita tiap jam 10 malam. Kita pakai umpan kacang ya, dan kita nggak jual esen, nggak jual apa. Itu karena kacang itu murni pure teknik, bukan semata-mata kacangnya itu beresen, semata-mata kacangnya itu beraroma apa gitu. Jadi si kacang itu nggak ada aroma. Kacang ulet Jerman, kacang kedelai itu dia nggak harus diesenin, sistemnya sama. Cuman kita harus pinter-pinter baca karakter ikan lagi di kolam. Tapi gini ya, kalau di kolam pemancingan ikan lagi gak mau makan kacang, apa ikan lagi mayoritasnya lagi makanin umpan berat, umpan nasi, umpan kacang yang di blender itu, kita ya kalau pakai kacang ya susah gitu, karena ikan emang lagi makannya itu. Jadi umpan bawal, umpan mancing itu nggak ada yang jago ya. Termasuk esen pun itu cuma perangsang doang buat si ikan buat ngumpul gitu. Nah, beda lagi nih dengan ikan yang lagi di atas gini nih. Kalau galatama bawal, pemancing galatama bawal pasti tahu ikan kalau lagi di atas gini
kita ngakalinnya harus kayak gimana. Kalau ikan lagi di atas gini, kita jangan main umpan dasar karena nggak bakalan dapat kalau ikan lagi di atas gini. Nah, caranya apa? Kita kailnya pakai leader, guys. Kailnya kail kecil nomor 4 atau nomor 3, nomor 4 pakai leader. Pakai leader ya, tahu kan leader yang benang gede nomor 0,40. Jadi kenapa? Karena kalau umpan udah lempar ke empang, bos, nanti lebih gampang disamber sama ikan-ikan yang lagi di atas gini gitu. Itu pun ikan di atas tapi lagi sehat ya, bukan ikan di atas ngokop. Itu kalau ikan di atas ngokop itu beda lagi ceritanya ya. Kalau ngokop itu kesalahan air pH ya, biasanya ya pH kalau ikan ngokop itu. Nah, jadi gitu aja ya untuk teknik bawal itu, emang banyak berbagai macam. Jadi si umpan kacang presto itu bukan cuma kacangnya yang dimakan ya, bukan ya, ini kacangnya sama sekali nggak harus pakai apa-apa. Jadi kalian wajib dicoba, wajib pelajari juga teknik cara mainnya. Makanya biar tahu cara mainnya, kalian nonton live streaming kita di YouTube ini sampai kalian tuh bener-bener yakin kalau si kacang itu emang nggak pengaruh mau pakai apa gitu. Emang sistemnya kita ngambil dari si karakter ikan gitu ya. Jadi gitu aja pembahasan dari kita seputar pemancingan bawal ya. Ini anggap aja bawal ya, mereka itu ada, kalau bawal itu kan berbagai macam, ada yang main dasar, terus ada yang lagi main setengah, ada lagi main setengah air, ada lagi yang main di atas air gitu. Jadi kita kalau umpan kita gak dimakan, itu jangan nyalahin yang punya umpan, yang punya empang. Itu emang ikannya, kita harus tahu karakter ikan lagi ngapain gitu, lagi di atas apa di bawah apa lagi apa gitu. Kita harus tahu. Kalau karakter ikan lagi di atas gini, kalian pakai umpan nasi walaupun esen itu tadinya gacor, kalian gak bakalan dapat ikan, ya. Itu buat teknik galatama ya. Beda lagi, jangan disamain teknik galatama itu dengan teknik mancing harian, jangan disamain ya, karena beda umpan, beda karakter ikan ya. Kalau galatama itu emang ikan tuh kayak galatama tuh kayak ikan yang lagi di dalam akuarium ini. Jadi si ikan tuh tetap di sini kita pancingin tiap hari. Tapi kalau harian, kolamnya kosong, kita pancingin, ikannya baru masuk ke kolam sini. Nah, jadi beda karakter ikan ya, beda cara makannya, beda umpannya juga. Beda-beda ya, jangan disamain ya. Walaupun itu sama-sama bawal, tapi belum tentu umpan gacor di galatama belum tentu gacor di harian gitu ya. Mantap. Jadi kalau harian direkomendasikan pakai umpan alam aja gitu. Jadi jangan dimacem-macemin lah. Jangan dimacem-macemin kalau harian. Karena umpan harian pun belum tentu bisa dipakai di kolam galatama, guys. Gitu aja ya. Jadi gitu aja ya. Jadi seputar inilah pemancingan bawal nih, rahasianya ya, triksnya ya, pakai mancing bawal galatama bawal tuh begitu ya. Jadi kalian tuh kalau mancing galatama harus tahu tekniknya ya. Karena kalau kalian nggak tahu tekniknya, kalian bakal cuma buang-buang uang aja di kolam gitu. Karena perbandingannya kalau kita jong sebulan dalam satu kali juara itu jatuhnya rugi. Nah gitu ya. Jadi kita pun banyak jongnya tapi gak sering jong gitu daripada menangnya gitu. Kita lebih ke dominan menangnya aja gitu. Nah, jadi biar gak terlalu menguras kantong gitu ya. Ini buat para pemula-pemula aja ya. Tapi kalau udah suhu, mohon maklum, ini bukan mohon maaf bukannya kita sok mengajarkan ya atau sok menggurui. Ini kita share sebagai pengalaman kita selama mancing bawal gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman, jangan lupa di subscribe channel ini. Jangan lupa juga kita live setiap jam 10 malam, live langsung galatama bawal. Yang kalian suka langsung di subscribe, jangan lupa di share juga ya. Mantap ya, salam satu hobi. Jangan lupa jangan saling cenggol ya, kita mah anti madep ya. Kita nggak cari musuh di sini, kita nggak jual umpan, kita cuma sharing seputar galatama bawal. Jadi kita pun masih belajar ya, jadi sama-sama belajar, makanya kita lab sama-sama belajar. Tahu dulu jenis ikannya, tahu dulu karakter ikannya dulu. Di kolam A
karena kolam A sama kolam B bakalan beda hasilnya. Makanya kita nggak pernah jual esen, nggak pernah kita kasih racikan esen, racikan umpan. Takutnya kalau kita bikin, takutnya di empang kalian nggak cocok, nanti kita yang kena salah gitu ya. Tapi kalau kalian yang mau eksperimen mah ya silahkan, monggo gitu. Tapi kalau gak dimakan jangan salahin kita gitu ya. Oke, gitu aja. Mantap, jangan lupa di subscribe channel ini biar goes ke 10.000 dulu lah, 10.000 dulu, langsung ke 50.000, langsung ke 100.000, langsung ke 5 juta. Mantap, udah 5 juta kita bakalan collab sama Baim Wong cenah mancing jeung saya Ejeng Raffi Ahmad si Rapatar ku aing titah mancing ya. Mantap ya, mantap.